Tuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika wa 'abdika wa nabiyyika Sayyidil awwalina wal akhirin, Sayyidil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa berkumpul di Masjid Nur Rahim Mayang Kentan pagi hari ini, subuh hari ini, dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi beriman, dalam kondisi masih muslim. Ini merupakan nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada hambanya di dunia. Mari kita syukuri agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan yang lain kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, kata Allah ya, kalau kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmatku. Tapi kalau kalian kufur atas nikmatku, maka azabku sangat pedih. Ini maksudnya adalah ancaman, azabku sangat pedih. Ini ancaman bagi mereka yang tidak mau mensyukuri atau kufur terhadap nikmat Allah. Yang kedua, mari kita berkirim salawat salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pripun kabare sedanten? Alhamdulillah. Semua sehat nggih? Insyaallah pagi hari ini saya akan kaji satu bab yang sebenarnya sudah sangat familiar di dalam diri kita. Apa itu? Tawakal. Siapa sih dari kita yang tidak bertawakal? Saya kira nggak ada ya. Namanya mukmin muslim itu mesti tawakal. Apa itu tawakal? Pasrah. Udahlah, bismillah, saya tawakal pada Allah, terserah mau apa nanti Allah. Nah kan gitu. Sering banget kita di dalam hati kita seperti itu. Saya pasrah ya Allah kepada panjenengan. Saya sudah latihan berkali-kali. Ini harinya ujian. Saat ini saya ujian. Saya siap. Terserah hasilnya seperti apa. Saya pasrah kepada panjenengan wahai Allah. Kan gitu toh. Kalimat-kalimat di dalam hati kita, di dalam pikiran kita yang menunjukkan ada semacam kepasrahan kepada zat yang ingin kita pasrahi. Ini namanya tawakal. Tawakal dan yakin itu gabung jadi satu. Kalau nggak yakin nggak mungkin tawakal ya. Kalau nggak tawakal nggak mungkin yakin. Jadi tawakal dan yakin itu mesti jadi satu rantai, saling berkesinambungan, saling berhubungan, saling mengikat. Gimana mau tawakal kalau nggak yakin? Ya kan? Gimana yakin kalau nggak tawakal? Orang yakin mesti tawakal, orang tawakal mesti yakin. Dan itu hanya ada pada diri seorang mukmin. Berbeda dengan mereka
yang menghilangkan tawakal dalam diri manusia, diri mereka. Dia merasa bahwa amalannya, perbuatannya itu membuat dia berhasil. Aku pasti berhasil. Aku pasti berhasil. Ya betul kan? Orang boleh sesemangat itu. Boleh semotivasi itu dia. Boleh. Tapi kalau dia sampai lupa Tuhannya, apa yang terjadi? Ya sombong lah. Seakan-akan amalannya menyelamatkan dia. Padahal enggak. Seakan-akan perbuatan dia itu menyebabkan keberhasilannya. Nah ini orang kalau nggak punya tawakal, jadinya orang penuh sombong, congkak, syahwatnya tinggi, syahwat, keinginan untuk dipuja-puja. Jadi syahwat itu ada dua, syahwat fisik dan non fisik. Nah syahwat non fisik itu keinginan dia yang untuk dipuja-puja, keinginan dia untuk dianggap. Ya kan? Ujung-ujungnya orang kalau tidak tawakal itu suka mencela. Loh aku tadi sudah berbuat seperti ini kok tidak diakui. Nah biasanya orang tidak tawakal seperti itu. Maka tawakal itu pasti baik. Orang yang memiliki tawakal itu pasti baik. Imma an yakuna farihan wa imma an yakuna mustasliman liqadaillah. Orang tawakal itu dua kemungkinannya. Satu, dia bahagia. Kenapa bahagia? Karena yang ditawakali oleh Allah SWT itu diiyakan. Ya Allah, aku tawakal, aku sudah siap apapun hasilnya, tapi aku ya pengen dengan usahaku ini aku lebih berhasil. Nah itu kan, nggak taunya Allah SWT memberikan kepadanya takdir yang baik sesuai dengan cita-citanya dan keinginannya. Akhirnya dia bahagia. Imma an yakuna farihan. Itu satu. Au imma an yakuna mustasriman. Seandainya apa yang dia tawakali kok kemudian tidak seperti yang dia inginkan, Allah mentakdirkan sesuatu yang lain dari sesuatu yang dia inginkan, apa yang terjadi? Mustasliman liqada'ih. Maka dia akan menjadi orang yang menerima atas apapun qada dari Allah, menerima atas apapun takdir dari Allah. Ya Allah, aku tadi malam tuh sudah latihan mati-matian nih, sudah belajar berkali-kali tentang soal ini. Bismillah ya Allah, sekarang waktunya aku ujian, hasilnya terserah Engkau. Sudah dia kerjakan sesuai dengan pengalaman dia kerjakan sesuai dengan latihan-latihan dia. Taunya setelah muncul tesnya gagal. Kamu tidak jadi CPNS umpamanya. Kamu tidak jadi karyawan di sini karena nilainya gagal ini. Kalau dia udah tawakal, akhirnya apa? Ya sudah ya Allah, karena ini sudah keputusanmu, ketetapanmu, ini takdirmu, aku terima. Memang kemungkinan besar Engkau menginginkan aku di tempat yang lain atau di tempat yang lebih baik. Gitu kan? Itu namanya mustasliman liqada'ih. Dia terima dengan senang hati, dia terima dengan lapang dada apapun yang sudah ditakdirkan sama Allah. Jadi orang tawakal itu dua. Kalau kita punya tawakal itu entah dia itu bahagia atau entah dia itu menerima. Maka dari itu ikhwati fillah, ayo kita tingkatkan tawakal kita dan mari kita kaji bab tawakal ini agar kemudian peningkatan tawakal kita ini berdasarkan ilmu. Allah SWT berkata di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal, dan bertawakallah 'alal hayyi, kepada zat yang maha hidup, alladzi la yamut, alladzi yang la tidak yamut, mati, tidak akan pernah mati. Bertawakallah kalian kepada zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Siapa tuh zat yang tidak akan pernah mati? Allah. Huwal awwal wal akhir. Huwal hayy. Allah adalah zat yang paling pertama, yang paling akhir,
dan Allah SWT adalah zat yang maha hidup, tidak mungkin mati. Maka kalau bertawakal ya kepada Allah SWT, bukan kepada orang, bukan kepada perbuatan kita, bukan kepada kepandaian kita, bukan dengan jabatan kita. Alah santai, aku kan jabatannya besar. Ada orang begitu kan? Alah santai, aku kan di masyarakat terkenal, tidak mungkin ada orang bisa mengalahkan saya. Umpamanya kan begitu. Ada kepasrahan kepada sesuatu kondisi yang kondisi itu pasti akan berakhir. Maka ikhwatifillah, ayat tadi meminta kita agar kita bertawakal kepada zat yang maha hidup, tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Furqan ayat 58. Selanjutnya surah Ibrahim ayat yang ke-11. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah. Falyatawakkal, hendaklah bertawakal al-mu'minun, orang-orang mukmin. Hanyalah kepada Allah orang-orang mukmin itu bertawakal. Hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah, jangan kepada yang lain. Maka dari itu ikhwatifillah, ayo kita meningkatkan tawakal kita berdasarkan ayat-ayat tadi. Yang kedua, bicara tentang hadis tawakal itu banyak sekali. Ada satu hadis tawakal yang hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam Sahih Bukhari dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini satu, tetapi menceritakan dua kisah. Dua kisah yang sangat luar biasa, menunjukkan bahwa para nabi pun memiliki ketawakalan yang sangat istimewa. Mari kita baca apa bunyi hadis itu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Qala, beliau berkata, Ibnu Abbas berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahimu hina ulqiya finnar. Wa qalaha nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imana. Thumma qala hasbunallah wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Thumma qala hasbunallahu wa ni'mal wakil wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahul Imamul Bukhari fi sahihihi. Hadisnya ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbuna, hasbu, cukuplah. Nah, bagi kami, cukuplah bagi kami Allah. Hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Wa ni'mal wakil, wa ni'mal wakil. Wa, dan ni'ma, seutama-utama, sebaik-baik, seistimewa-istimewa al-wakil, zat yang dimintain bantuan, zat yang disandari, zat yang dimintain pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya yakin Bapak Ibu hafal semua itu kalimat. Kalimat ini kata Ibnu Abbas, qalaha Ibrahim, diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, hina ulqiya finnar, ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang begitu besar. Wa qalaha, dan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini diucapkan oleh Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina qalu, ketika orang-orang munafik berkata, innan nasa qad jama'u lakum. Nabi Muhammad, para sahabat Nabi, innan nas, dulu musuh-musuh Allah, orang-orang kafir Quraisy, qad jama'u lakum, mereka telah berkumpul di depan kota Madinah, siap menyergap kalian, siap membunuh kalian semua. Fakhshawhum, maka takutlah kepada orang-orang kafir itu. Buat perjanjian damai, udahlah takut aja lah, ngalah, nyerah, kalah, udah. Kalian semua lagi nggak enak badan toh, kalian semua lagi sakit toh, itu kata orang-orang munafik kepada Nabi, kepada para sahabat Nabi. Udahlah, santai aja,
dibuat perjanjian damai dulu aja, udah nyerah aja, ngalah aja dah sekarang, kalah dulu aja. Dulu orang-orang udah pada siap menyerang kita semua. Fazadahum imana, akan tetapi kondisi seperti itu, kondisi di mana orang-orang kafir Quraisy berkumpul, mereka mulai berjalan menuju Madinah, berkumpul untuk menyerang kita, menghancurkan kita. Dan kondisi di mana orang-orang munafik justru ngompori kaum muslimin untuk nyerah. Fazadahum imana, kondisi ini menyebabkan Rasulullah dan para sahabatnya semakin beriman kepada Allah. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan kemudian para sahabat Nabi pun berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Gitu. Hadis ini perlu kita bacakan syarahnya, kita sampaikan, karena ada dua kisah yang kalau kita pahami secara terlek tidak sampai kepada benak kita, tidak sampai. Maka kita coba baca syarahnya, kita bacakan penerang-penerang dari kalimat-kalimat para ulama yang menerangkan hadis ini. Kisah pertama, kisah di mana Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang begitu besar. Ceritanya gimana? Ceritanya gini. Hina arada qaumu Ibrahim an yulquhu finnar jama'u hataban adima hatta ajazu 'anil iktirabi minhu. Ketika kaumnya Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Namrud untuk membakar Ibrahim, mereka mengumpulkan ini kayu yang gede-gede. Kayunya banyak sekali dan gede-gede. Ternyata yang membawa kayu itu bukan cuma tentara-tentaranya Namrud saja, tapi juga masyarakatnya Namrud. Jadi mereka berbondong-bondong semua. Karena mereka merasa terhina. Mereka merasa benci sekali sama Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena patung-patung yang mereka sembah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bakar Ibrahim, harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakar tuh Ibrahim, bantu tuh Tuhan-Tuhan yang telah dihancurkan oleh Ibrahim. Nah gitu kata orang-orang kafir saat itu. Akhirnya apa? Ketika kayu itu dibakar, jadilah api yang begitu besar, hatta ajazu 'anil iktirabi minhu, sampai kemudian masyarakat nggak ada yang bisa mendekati kayu itu, saking besarnya api, nggak ada yang bisa mendekati. Mereka lari semua dari situ. Kemudian para tentara Namrud itu memaksa Ibrahim untuk masuk ke dalam api itu. Ya tidak mau lah, ditolak. Namanya api kok didekati ya mesti kebakar lah. Nabi Ibrahim nggak mau. Apa yang terjadi kemudian? Nabi Ibrahim ditali, diikat, dibondo. Setelah ditali, diikat, fawadhu'uhu fil manjanik thumma ulqiya finnar. Nabi Ibrahim diletakkan di atas manjanik. Manjanik itu alat pelontar batu kalau perang tuh Pak. Zaman dulu kan ada manjanik gitu. Alat yang digunakan untuk melontar batu ke barisan musuh. Nah, Nabi Ibrahim ditaruh situ. Kenapa ya? Untuk dilontarkan ke dalam api. Saking apinya itu besar sekali. Dilontarkanlah Ibrahim alaihissalam ke dalam api itu. Datanglah malaikat. Malaikat datang kepada Nabi Ibrahim dan kemudian malaikat berkata, Ibrahim, aku akan bantu kamu. Jawaban dari Nabi Ibrahim apa coba? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku. Allah adalah zat yang paling istimewa yang aku sandari. Allah adalah zat yang seutama-utama untuk aku mintain bantuan. Sepersekian detik itulah Allah SWT berkata kepada api, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim
wahai api, aku berkata kepada kamu, jadilah kamu wahai api sesuatu yang dingin. Jadilah kamu wahai api sesuatu yang menyelamatkan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu Ibrahim masuk ke dalam api itu, Nabi Ibrahim tidak terbakar sedikit pun. Sampai kemudian api padam, Ibrahim keluar dari api itu tidak ada satupun yang terbakar. Mari kita cek dan mari kita cerna apa yang ada di dalam riwayat tersebut. Kalimat Nabi Ibrahim yang berubah hasbunallah wa ni'mal wakil, padahal beliau mendapatkan tawaran bantuan dari malaikat. Tak bantu kamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Biarlah Allah yang akan memberikan segala sesuatu takdirnya kepadaku. Ya sudah. Nabi Ibrahim kan dalam kondisi tidak bisa ngapa-ngapa itu. Dalam kondisi ditali, dalam kondisi dipaksa tadi sudah nolak, ya kan? Sudah nolak untuk dimasukkan ke dalam api, sudah nolak dia. Akhirnya ditali, diikat, dimasukkan dalam manjanik dan dilemparkan. Sepersekian detik itulah. Subhanallah, Allah berikan bantuan. Gitu. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, saya yakin Bapak Ibu semua memiliki kondisi seperti ini, kondisi ketergentingan di dalam hidup, yang kemudian wes lah ya Allah, aku pasrah, mau diapain juga silahkan, aku pasrah kepada panjenengan. Sering kan kita ngomong seperti itu, entah urusan ekonomi keluarga, entah urusan pendidikan anak, ya, entah urusan sosial, entah urusan kepemimpinan, entah urusan apapun di dalam kehidupan kita, mesti kita pernah memasrahkan sesuatu kepada Allah SWT. Dan ini yang sedang kita bahas. Kita ingin kepasrahan ini kemudian ditingkatkan volumenya. Setelah kita berjuang, setelah kita berusaha, pasrahkan pada Allah. Ya Allah, aku sudah ngelembur untuk dagang pagi hari ini. Aku dagang lebih pagi ya Allah. Aku punya utang 100.000, mau tak sahur. Semoga dengan dagang ini aku bisa nyarutang. Pasrah kan? Dodolan, ya kan? Kemudian diletakkan jualannya di pinggir jalan. Contoh nih, 1-2 pembeli datang gitu. Dihitung-hitung 2.000, 3.000, 5.000, alhamdulillah dapat 75.000 hari ini. Padahal dia punya utang 100.000, tapi dia cuma dapat 75.000. Kalau orang tawakal dia akan menerima, tapi kalau orang tidak tawakal, mencak-mencak dia, gitu kan? Atau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, setelah kita tawakal, memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Hari ini aku hutang 100.000, aku jualan lebih pagi. Setelah dihitung-hitung, alhamdulillah duitnya pas 100.000, atau bahkan mungkin lebih dikit, 102.000 umpamanya. Alhamdulillah, seneng kan dia. Nah, kisah Ibrahim ini juga begitu. Pada saat ada sebuah kondisi yang sangat genting pada diri kita, setelah kita berusaha mati-matian, setelah kita berusaha untuk menghilangkan ketergentingan itu, kita pasrah kepada Allah. Ya Allah, aku pasrah, selesai. Biarkan Allah nanti yang berkehendak berbuat untuk kita. Nah, itu namanya tawakal. Coba Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ngecek Nabi Ibrahim tadi ditali, kemudian bisa enggak beliau mematikan api yang akan membakarnya? Gak mungkin bisa. Mungkin kalau sekarang damkar aja kesusahan itu. Kenapa? Karena kayu-kayunya yang dibakar tuh gede-gede dan apinya tuh burak-burak gitu. Bagaimana mungkin kita akan memadamkan api dalam kondisi kita terikat? Sangat gak mungkin. Pasrah dia kepada Allah SWT. Nah itu. Nah ini cerita pertama, cerita tentang Nabi Ibrahim berkata hasbunallah wa ni'mal
wakil. Dalam riwayat yang lain Nabi Ibrahim berkata hasbiyallah. Sama aja sih. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nek hasbuna itu nahnu kami, nek hasbiya aku ana. Sama aja. Cuman beda domir aja. Sekarang mari kita cek kisah yang kedua. Hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha nabiyuna Muhammad. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil juga adalah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Nah, ini ceritanya gini. Nabi Muhammad perang Uhud bersama para sahabatnya. Perang Uhud ini alhamdulillah sebuah perang yang menjadi pelajaran besar bagi kaum muslimin. Jadi Nabi Muhammad SAW berhasil mengumpulkan hampir 1.000 orang untuk berperang dalam perang Uhud. Berbeda dengan perang Badar. Perang Badar kan cuma 300 ya. Perang Uhud ini sampai 1.000 orang. Banyak. Ya walaupun seperti itu, kaum kafir Quraisy yang akan berperang dengan Nabi Muhammad SAW itu juga jumlahnya lebih banyak, sekitar 3.000-an. Lebih banyak daripada kita. Akhirnya Nabi SAW itu membagi beberapa bagian. Strateginya adalah sayap kanan, sayap kiri, kemudian ada yang berdiam diri di bukit, memegang panah untuk kemudian memanah musuh-musuh yang sudah lari pada tahap tertentu di daerah atau di tanda-tanda tertentu. Panah dia gitu. Nabi SAW berpesan kepada tim pemanah, kamu di sini ya, apapun yang terjadi, jangan pergi-pergi, udah di sini aja. Siap wahai Nabi itu. Tapi kita juga perlu mencerna, ternyata saat itu dalam perang Uhud Nabi SAW melawan panglima perang dari kaum kafir Quraisy yang juga tidak kalah cerdik strateginya. Siapa dia? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini pemuda dari kalangan kafir Quraisy yang saat itu masih kafir ya, masih belum Islam. Itu termasuk pemuda yang luar biasa. Kecerdikannya dan strategi perangnya diakui oleh musuh-musuhnya. Nah, dalam perang Uhud ini pada ronde pertama, wah, perang ada rondenya juga ya. Ada Pak, ada. Perang ada rondenya juga ini. Pada ronde pertama Khalid bin Walid kalah dan mencermati ketika perang itu. Oh, begini perangnya kaum muslimin nih. Ketika kita maju ternyata pemanah sudah mulai memanah. Ya kita kalah, sudah banyak yang terluka dulu. Akhirnya kaum muslimin menang di ronde pertama. Masuk ronde kedua, Khalid bin Walid ini ngumpulkan teman-temannya, bawa pedang lebih dari 1. Baju besinya double ya. Kamu sekalian bawa beberapa harta yang berharga. Gitu. Lah untuk apa? Nanti kalau kita sudah maju perang, ini hartanya, benda-benda ini kita tinggalkan aja di sana. Kemudian kita pura-pura kalah, kita pura-pura mundur. Nanti kita lihat apa yang akan terjadi pada kaum muslimin. Dan ternyata betul apa yang diinginkan Khalid bin Walid, kaum muslimin turun dari bukit untuk mengambil itu. Apa yang terjadi pada diri kaum muslimin? Sebenarnya ketika terjadi perang di ronde kedua itu, apa yang dilakukan Khalid benar. Pura-pura kalah, mereka mundur, barangnya ditinggal. Akhirnya kaum muslimin ini diamankan. Karena merasa diamankan, yang di atas kan nggak ngerti, yang di bukit kan nggak ngerti. Dong ngopo kae? Wah, aku kok nek retuk jatah piye? Lah gitu. Padahal ini sifatnya pengamanan. Akhirnya turun mereka. Ketika turun diingatkan oleh beberapa sahabat yang lain yang mengerti dan betul-betul mengingat kalimat Nabi, jangan turun. Nabi berpesan kepada kita, jangan turun apapun yang terjadi. Malah turun. Akhirnya apa? Begitu Khalid bin Walid melihat orang-orang yang ada di bukit mulai turun, Khalid bin Walid bersama pasukannya, sebagian pasukannya muteri bukit, naik dari bagian belakang bukit. Dari atas bukit Khalid bin Walid dan sahabatnya nyerang. Khalid bin Walid dan para temannya menyerang kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin terdesak dari sana kena, dari sini kena, terhimpit.
terhimpit dalam peperangan itu. Akhirnya kalah. Bahkan Rasulullah pun terluka di dalam perang itu dengan luka yang tidak main-main. Banyak kaum muslimin yang terluka. Sabetan pedang, tombak, panah, semua kena. Yang harusnya menang jadi kalah. Akhirnya ronde itu berhenti karena sudah mulai malam. Jadi kalau perang malam itu berhenti, Pak. Itu udah tradisi kalau perang tuh siang, pagi, siang, sore, jangan sampai malam itu. Malam pulang, istirahat. Ya memang gitu perang, karena perang itu memang sifatnya untuk menunjukkan siapa yang lebih bertenaga, berkuasa, berstrategi gitu. Siapa yang lebih kuat secara fisik. Perang dulu begitu. Karena perangnya tanding, ya kan? Perangnya tuh bertemu muka gitu loh. Bukan seperti Israel memerangi Gaza. Israel bukan perang itu. Dia membunuh kita itu, membunuh Gaza itu. Nah, perang tanding dong. Jangan cuman perang di balik tembok gitu. Iya kan? Akhirnya apa? Perang usai karena malam hari Rasulullah dan para sahabatnya pulang ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy pulang ke Makkah. Subhanallah, ketika Rasulullah SAW itu dalam kondisi gontai, dalam kondisi terluka, sahabat juga begitu banyak yang terluka, banyak yang udah luar biasa, lukanya luar biasa. Ketika baru naruh pedang, baru naruh baju besinya, malaikat datang. Rasulullah dulu orang-orang kafir Quraisy yang tadinya mau balik ke Makkah, mereka balik lagi badannya, mau menyerang lagi, mereka balik menuju Madinah lagi untuk menyerang kalian. Bahkan mereka mendapatkan tambahan amunisi. Sahabat-sahabat mereka dari kabilah-kabilah yang kafir yang lain datang membantu mereka. Jadi dalam hati mereka tumbuh pikiran, ayo kita serang lagi orang-orang Islam. Mereka sudah mulai kalah nih, ayo kita kalahkan sekalian. Jadi mereka balik lagi ke Madinah. Lah Rasul dikabari ini, lagi ndelehke pedang, lagi arep leren sedilit, lagi ngobati. Belum sempat sembuh, lagi ngobati kok. Begitu Rasulullah SAW mengerti itu, karena dikabari oleh malaikat, Rasulullah SAW bangkit dan berada di atas undak-undakan gitu ya, sesuatu yang agak tinggi di hadapan masjid Nabi. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, jahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Ayo siap-siap perang, siapkan fisik kalian, siapkan nyawa kalian, siapkan harta benda kalian, kita perang lagi. Sahabat-sahabat yang dengar kaget, loh lagi ndeleh pedang lagi kok wis koyo ngene arep perang meneh iki gitu kan. Yang tadinya kumpul sampai 1000 orang untuk perang Uhud, ini yang kumpul nggak sampai 1000 orang. Banyak yang luka-luka. Tapi kemudian namanya sahabat Nabi ya, mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Rasulnya. Aku harus tetap mengikuti apa kata Allah dan Rasulnya, walaupun aku dalam kondisi sakit. Akhirnya banyak sahabat yang kumpul di hadapan Nabi SAW, di depan masjid Nabi dalam kondisi terluka. Ada yang darahnya masih mengalir. Dalam sebuah riwayat ada 2 orang kakak adik. Ada 2 orang kakak adik. Kakaknya lagi tiduran, adiknya dengar Rasulullah SAW memanggil kaum muslimin untuk berperang. Mas, tangio mas. Kenapa tuh dek? Kayak lu Rasul ngajak perang meneh, siap-siap perang meneh. Lah, piye dek? Kayak lu orang-orang orang-orang kafir Quraisy arep perang meneh karo awake dhewe. Ayo dek, mangkat awak dhewe iki lagi loro iki mas, piye mas? Wis ora apa-apa. Akhirnya masnya bangun ngambil pelepah kurma. Ngambil pelepah kurma, ayo dek naik. Gue apa mas naik? Oh, seandainya nanti 20 langkah, 30 langkah aku tarik kamu, aku nggak kuat gantian yo, kamu sing narik aku. Yo mas siap gitu. Ditarik-tarian pakai pelepah kurma itu sampai di hadapan Nabi, di depan Masjid Nabawi. Gara-gara apa? Gara-gara kaum muslimin betul-betul menginginkan menepati apa perintah Allah dan Rasulnya. Datanglah mereka di situ. Waktu sudah menjelang malam, waktu sudah malam, mereka sholat isya.
Allah SWT berikan kepada mereka ketenangan yang luar biasa. Allah tidurkan mereka di situ. Rasulullah SAW berdoa, terus berdoa kepada Allah. Apa yang terjadi? Besok sholat subuh kita mau perang. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Musuh-musuh Allah yang mau kita perangi tadi orang nek kabeh. Lho dono ndi? Ucul kabeh, mereka pada pulang ke rumahnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan ke dalam hati orang-orang kafir Quraisy rasa takut. Kenapa takut? Ternyata orang-orang muslim yang katanya luka, penuh luka, mereka bangkit, mereka siap perang lagi. Gitu. Ini luar biasa. Nah, malam hari itu ketika kaum muslimin itu sudah sama-sama berkumpul dalam kondisi luka itu, orang-orang munafik datang kepada Nabi, orang-orang munafik datang kepada sahabat-sahabat Nabi, mereka berkata, "Innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana." Orang-orang munafik ini berkata, "Itu loh orang-orang kafir, mereka sudah kumpul lagi. Mereka bakal bunuh kalian, udahlah nyerah aja kalian. Udah buat perjanjian damai, kalian lagi pada luka, lagi pada sakit, udahlah nggak usah perang sama mereka." Apa yang terjadi kemudian? Ini membuat Nabi dan para sahabatnya semakin beriman. Nabi berkata, "Hasbunallah wa ni'mal wakil," dan sahabatnya pun berkata, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Apa yang terjadi setelah kalimat itu diucapkan oleh mereka? Besok harinya ketika mau perang, orang-orang kafir tidak ada di situ. Seandainya perang betulan ya lebih coba, orang sakit kok. Kondisi musuh lebih banyak jumlahnya, kitanya lebih sedikit dan kitanya banyak sakit coba. Ya kalau dinalar kita nggak mungkin menang. Tapi bismillah kita siap. Bismillah setelah persiapan ini kami tawakal kepada Engkau ya Allah. Kami pasrah kepada Engkau. Terserah apapun yang akan Engkau lakukan terhadap agama ini. Ternyata Allah SWT memenangkan agamanya. Dan apa yang terjadi? Orang-orang kafir Quraisy pergi semua dari sini. Masya Allah. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, ini makna dari apa tadi? Tawakal. Tawakal itu hasilnya kalau kita satu tidak bahagia, berarti kita menerima. Lah ini bahagia ini, bahkan kebahagiaan yang luar biasa. Hasil dari ketawakalan kita adalah sesuatu yang tidak bisa kita nalar dengan logika kita, dengan rasio kita. Musuh takut, padahal kita dalam kondisi sakit. Mungkin seandainya perang, ya kita kalah tenan itu. Rasio kita nih loh. Musuh takut saat kita dalam kondisi sakit, siap-siap perang, itu kan lucu. Mereka tahu kita sakit, mereka tahu kita luka, tapi musuh takut. Itu luar biasa. Ini kalau bukan Allah yang memberikan perbuatan ini atau melakukan perbuatan ini, tidak ada yang bisa. Hanya Allah SWT yang bisa melakukan perbuatan ini. Dan Allah fa'alul lima yurid. Terserah Allah mau berbuat seperti apa. Dan Allah menginginkan agamanya menang-menang. Coba. Jadi tawakal itu Bapak Ibu sekalian, seandainya kita melakukannya di dalam kehidupan kita, hadiahnya besar. Kalau tidak di dunia, di akhirat tinggi sekali. Dalam kondisi apapun. Tapi ya ingat, tawakal itu bukan berarti kita berdiam diri, tidur-tiduran di kamar. Ya Allah, aku tawakal kepada kamu, aku butuh makan. Aku ya Allah, aku lapar nih, aku butuh makan. Terus tiduran di kamar. Ya salah tawakalnya. Bukan itu tawakalnya. Lalu bagaimana tawakal yang benar? Tawakal yang benar itu sebagaimana ketika Rasulullah SAW mencontohkan ketawakalan seekor burung. Seekor burung. Gimana itu? Rasulullah SAW bersabda, "Lau tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih, la razaqakumullahu kama yarzuqut tayra taghdu khimason wa taruhu bitonan." Seandainya engkau wahai kaum muslimin bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benar tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian
sebagaimana rezeki yang akan Allah SWT berikan kepada burung. Burung, Pak. Burung itu pagi-pagi dari sarangnya lapar. Lapar dia. Pergi dia dalam kondisi lapar, cari makan. Begitu dapat makan, kenyang pulang. Pulang di dalam sangkarnya dalam kondisi kenyang. Tagdu khimason wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam kondisi lapar, pulang dalam kondisi kenyang. Itu burung, Pak. Tawakalnya luar biasa. Mari kita cek hadis ini, mari kita resapi hadis ini baik-baik dengan sebuah pertanyaan. Saya nanya nggih Pak Bu nggih. Halo. Siap jawab Pak nggih? Pertanyaannya berikut. Burung itu di dalam sarangnya punya kulkas napa mboten? Punya kulkas mboten? Enggak punya. Enggak punya kulkas, Pak. Tapi begitu lapar dia keluar, dia kenyang, pulang dalam kondisi kenyang. Dia tidak sedang menyimpan makanannya di dalam kulkas di sarangnya, enggak ada kulkas di sarangnya, enggak ada. Intinya besok lapar dia pergi gitu aja. Pergi cari makan, dia kenyang, balik kenyang. Berbeda dengan kita kan? Kita punya kulkas berapa pintu? 2 pintu ya. Alhamdulillah kemarin tuh habis Idul Adha nyembelih kambing, gitu, nyembelih sapi, kita dapat jatah 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, masya Allah. Ada yang 5 kilo. Masjid mana-mana ngasih itu. Umpamanya nih, habis itu kita rajang-rajang, kita masukkan dalam plastik putih, ditaleni, dilebokke ning freezer. Ngene apa nggih? Sama kayak gitu. Yang lebih hebat lagi, daging yang sudah terfreezer tadi itu mbok yo sampai setahun ke depan menjelang Idul Adha masih ada. Nggih napa nggih? Ah padha wae kok. Padha wae ragu berarti. Nggih napa nggih? Lah iya. Maksudnya apa nih? Kita ini punya berbekalan yang lebih daripada burung, tapi terkadang ketawakalan kita tidak lebih dari burung. Itu. Harusnya kalau kita memiliki sesuatu yang lebih banyak daripada si burung tadi, ketawakalan kita harus lebih banyak dong. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan begini, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair. Yadkhulul jannah, akan masuk surga, aqwamun, suatu kaum, afidatuhum, yang hati kaum itu mithlu afidatit thair, mithlu seperti afidatit thair, hati burung. Maksudnya kita diminta seperti burung kan, yang udahlah pasrah semua kepada Allah. Hari ini apa yang akan aku makan adalah apa yang akan sedang aku usahakan. Aku pasrah kepada Allah. Hari ini aku dapat apa? Kita ini masya Allah, jangankan daging di freezer, ATM enek 5 ning dompet Pak. Gini apa nggih? ATM enek 5 toh? Enek BSI, enten mboten? Enek BRI, enek apa meneh BMI, enek BCA. Aduh, umpamane kurang 1 juta dari satu ATM tuh gelisah sekali. Padahal yang kurang itu kan barang simpanan. Kenapa harus gelisah? Nah itu loh. Ini menunjukkan ketawakalan kita kepada Allah itu perlu didandani gitu loh. Perlu diperbaiki. Mosok barang simpanan yang melebihi apa yang harus kita makan, ketika barang simpanan itu berkurang kok kita gelisah. Ini lucu. Ayo, mari kita kaum muslimin yang ada di masjid ini, yang ada pada jamaah ini, menjadikan hati kita seperti hati burung. Agar apa toh? Agar kita masuk surga. Seperti hadis tadi, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair. Akan masuk surga suatu kaum yang kaum itu hatinya seperti hati burung. Semoga Bapak Ibu sekalian, kita yang berada di majelis ini, Allah buat hati kita seperti hati burung. Kenapa toh? Ya karena berarti ketawakalan kita kepada Allah sangat tinggi sekali.
Jadi tawakal itu seperti apa dan cara tawakal itu seperti apa sudah kita sampaikan, 2 poin yang cukup luar biasa yang harus kita ambil hikmahnya dengan baik dan benar. Jangan sampai tawakalnya salah, jangan sampai cara tawakalnya salah, dan jangan sampai kepada siapa kita bertawakal itu juga salah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini membuat kita semakin bertakwa kepada Allah, dan dengan ketakwaan ini nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai macam solusi yang solusi ini tidak pernah kita sangka-sangka. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.